Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope all of you have a good blessing today. Karena hari ini kita sudah masuk di bab 3 atau di chapter 3. Jadi untuk chapter 3 ini kamu bisa lihat di buku paketnya halaman 34 page 34, dan di bab 3 ini kita akan belajar tentang formal and formal invitation. Jadi kita akan belajar bagaimana sih membuat atau mengajak seseorang dalam bentuk invitation, formal maupun informal. Check it out. Nah, di bulan Oktober tahun ini, tepatnya di tanggal 22, itu kelas 11 IPA 1 berkolaborasi sama 11 IPA 2 itu menyelenggarakan sebuah turnamen e-sport di mana seluruh siswa-siswi tingkat SMA sederajat itu yang mempunyai keahlian menembak di dunia online itu bisa daftar. Nah, untuk menyukseskan acara itu, langkah yang diambil oleh kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 itu membuat brosur yang mereka sebar di media sosial maupun yang mereka tempel di public place. Tujuannya adalah mengajak atau mengundang seluruh peserta didik, baik yang berasal dari SMA Negeri 2 Raha maupun yang di luar SMA Negeri 2 Raha maupun yang di luar sekolah kita ini untuk ikut dalam kompetisi tersebut. Nah, cerita yang Ibu Guru sampaikan baru-baru itu adalah salah satu bentuk invitation atau ajakan atau undangan kepada orang lain untuk ikut dalam kegiatannya kita. Mana bentuk ajakannya, mana bentuk invitationnya, itu brosur yang sebar di media sosial maupun ditempel di public place. Nah, itu kurang lebih gambaran tentang invitation. Karena tadi Ibu Guru bilang bahwa kita akan belajar tentang informal invitation maupun formal invitation. Nah, saksikan terus videonya. Kita akan bahas satu persatu seperti apa sih itu informal invitation in English and what about formal invitation in English. Stay here. Okay, let's get started. We start from formal invitation. I give you explanation in English first, then I will translate in Bahasa. Formal invitation, you can see on your English book on page 34. Formal invitation is a formal invitation is an invitation which follows dignified forms. Dignified forms mean in Bahasa bermartabat. Jadi kalau kita buka kamus, dignified itu bermartabat atau dia lebih santun, terstruktur. Jadi formal invitation itu biasanya undangan yang kita berikan kepada orang lain secara resmi dalam bentuk tulisan tapi terstruktur. Biasanya itu berupa undangan, contoh ya, kayak undangan rapat, undangan menghadiri workshop, undangan menghadiri kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, di buku paketnya on your English book also in page 34, di situ ada common format of formal invitation. Jadi ada format secara umum kalau kita membuat undangan resmi, undangan invitation dalam bentuk formal. Yang pertama itu ada dibilang the first line namanya, terus request of participant, terus line is the names of the person invite, kemudian ada occasion for invitation, ada time and date of the occasion, ada place of the occasion, dan yang terakhir ada request for reply. Jadi kalau Ibu Guru bisa jabarkan secara sederhana in Bahasa, kalau dalam bentuk surat yang biasa kita buat untuk mengundang seseorang
baik orang per orang maupun seorang dalam sebuah instansi, itu disebut dengan formal invitation. Common formatnya atau format bakunya itu biasanya dimulai dari kalau instansi yang atas nama instansi yang mengundang biasanya itu ada kop surat itu. Terus siapa sih yang mengundang? Itu atas nama siapa sih? Apa atas nama kepala sekolah kah atau wakase kah? Atau siapa yang mengundang atau guru bidang studi atau apa? Kemudian undangannya itu perihalnya apa? Kita membuat undangan invitation itu dalam tujuannya apa? Setelah itu siapa sih yang dituju? Gitu. Untuk siapa sih surat itu, invitation itu yang dituju? Kemudian dalam kegiatan apa? Untuk apa sih? Acara apa? Agendanya apa? Gitu. Dalam kegiatan itu. Dan setelah itu baru ada kapan kegiatan itu, kapan invitation itu, occasion itu, time and date of occasion itu terselenggarakan. Terus tempatnya di mana? Dan yang paling terakhir, last but not least, is biasanya kita minta requires to reply. Kita ask to the people who take the invitation to reply to reply kita punya invitation. Jadi boleh dibalas untuk apa sih fungsinya dibalas itu? Untuk mengetahui dia mau datang tidak, itu dia bisa hadir tidak, dia have a time to come to join with us with about the invitation atau tidak. Jadi itu kurang lebihnya. Nanti setelah ini kita lihat contoh suratnya secara resmi, maksud saya contoh surat formal invitation yang sesuai dengan common formatnya itu. Oke? Okay, next we move to the example about formal invitation. You can see again on your English book page 36. There have two example over there about formal invitation. On page 36 have a invitation talk about charity dinner on Saturday. Kemudian second example a formal invitation itu invitation to a wedding party. Di situ di halaman 37 itu lebih clear, we put more clear about the part of formal invitation in wedding invitation. Jadi ada name of the hostnya, kemudian ada pricing the invitationnya, ada kind of eventnya, ada date, ada time, ada venue, kemudian ada special instruction, ada requires to respond. Jadi undangan perkawinan juga merupakan formal invitation. Why? Karena di dalam wedding invitation atau undangan perkawinan itu have a common format of a formal invitation as a formal invitation. So we can say in wedding card is a kind of formal invitation because have a common format in formal invitation. So that's why wedding invitation is a kind of formal invitation. Okay? Next one is responding to formal invitation. Jadi karena dia dalam bentuk ajakan, meskipun dia dalam bentuk formal, tadi di poin terakhir di bagian common formats we have requires for reply. It means the responding
from the person. Jadi kalau kita sudah diberikan surat atau ajakan dalam bentuk undangan, itu biasanya yang dibutuhkan adalah request to reply. Apa fungsinya? Seperti yang Miss bilang tadi, fungsinya adalah supaya kita tahu orang yang kita undang ini ada waktu tidak buat datang, bisa tidak buat join sama kita gitu. Dan again on page 38 di situ ada responding to formal invitation. Respondingnya juga ada dua, seperti bab-bab sebelumnya kita belajar, di accepting atau di declining, diterima atau ditolak. Nah, bagaimana sih cara menerimanya, bagaimana cara menolaknya? Kamu bisa lihat di halaman 38. Ibu Guru akan sedikit menjelaskan di bagian situ. Kalau kita menerima, artinya kita menerima maupun ditolak ajakan itu, kita harus reply for the invitation. Jadi kita balas. Jadi biasanya sederhananya gini, kalau saya WhatsApp kamu, saya undang kepada seluruh panitia esport pada hari Sabtu untuk hadir rapat jam sekian, pukul sekian di sini. Karena berhubungan kegiatan ini sangat penting, maka diharapkan semua siswa panitia itu akan datang. Nah, yang siap datang dia akan membalas WhatsApp saya dengan menyebut Oke Miss, saya akan datang. Saya akan di sana sebelum jam 4, siap Miss, seperti itu. Tapi kalau yang tidak siap dengan undangan saya, dia akan balas, mohon maaf Miss, saya tidak bisa datang karena mama saya sakit, atau mohon maaf Miss, saya tidak bisa datang karena saya lagi sakit perut, atau saya ada di kegiatan penting, atau saya lagi di mana. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kita meresponding. Nah, tujuannya apa? Ketika saya sudah melihat balasan, you reply for my invitation about the date, the occasion, or the meeting, saya tahu bahwa siapa-siapa saja sih yang bisa datang, siapa-siapa saja yang tidak bisa datang dalam kegiatan yang saya maksud. Itu dia untuk respondingnya. Oke? Nah, berikutnya ini tentang bagaimana sih invitation itu if we put in conversation. Jadi invitation juga, tadi kan kita belajar tentang formal sama informal invitation. Kalau yang formal invitation itu biasanya dalam bentuk surat atau written. We have to read about our invitation to other people. Jadi kita tulis. Sementara kalau yang informal invitation untuk di chapter ini, dia itu lebih kepada conversation. Jadi kita ngajak orang tidak resmi, tapi tidak memiliki common formatnya. Kita langsung ngajak. Jadi umpamanya saya ngajak kamu untuk makan siang di rumah saya. Saya tiba-tiba masuk ke kelas, saya bilang oke, untuk IPA 1 atau IPA 2 atau IPA 3 atau IPA 4 yang sebentar siang kita makan, pulang sekolah langsung ke rumahnya Miss, kita makan siang di sana. Itu ajakan, tapi dalam bentuk informal, karena saya tidak memberikan kamu secara tulisan, secara resminya. Jadi saya ngajak kamu dalam bentuk conversation. Terus nanti kamu respon. Ada yang bilang, oh iya Miss, siap Miss gitu. Tapi kalau yang tidak siap, minta maaf Miss, saya tidak bisa datang karena saya harus pulang cepat, bla bla bla, dan seterusnya. Jadi tadi responnya diterima sama di declining. Jadi itu harus sah-sah saja. Kesimpulannya adalah, sederhananya, kalau formal invitation itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan secara resmi gitu. Sementara kalau yang informal invitation itu biasanya kita dalam conversation biasa, short conversation biasa, ngajak secara tidak resmi gitu. Timbul pertanyaan, Miss, kalau umpamanya teman saya menikah, tiba-tiba dia mengajak saya, dia undang saya ke pernikahannya, tapi dia cuman kasih tahu saja karena dia tidak sempat kasih undangan. Apa itu masuk dalam formal invitation atau informal invitation?
jawabannya dia masuk dalam informal invitation, karena meskipun kegiatannya acaranya adalah wedding party, tapi invitationnya yang tidak resmi, bukan pestanya, bukan eventnya, tapi invitationnya. Jadi undangannya yang tidak resmi, kind of invitationnya, karena dia ngajak hanya pas ketemu di jalan nih, astaga saya lupa kasih keundangan, datang di perkawinanku, seperti itu invitationnya. Tetap dia masuk informal invitation karena tidak resmi saya ngajak. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau pamflet yang ditempel di sekolah-sekolah, disebar di online maupun di public place, itu masuk formal invitation atau informal invitation? Cari tahu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke tugas, bagian yang paling menarik dalam setiap bab. Tugas. Jadi setiap siswa dibuatkan saya satu buah undangan invitation. Jadi bentuknya resmi. Seperti apa namanya, eventnya apa, occasionnya apa, tempat tanggalnya itu free, depending of you choose. Artinya you can develop yourself to make your task, in this case about formal invitation. Jadi kamu buat satu surat, buatnya di kertas surat ya, di kertas dan dimasukkan dalam amplop, kemudian dikirimnya kepada saya, suratnya dikirimnya kepada saya. Jadi semua siswa itu kirim suratnya, invitationnya itu untuk saya. Nanti pengirimnya adalah nama kamu sendiri. Jadi kamu buat suratnya semenarik mungkin, jangan asal-asalan ya. Jadi buat suratnya di kertas surat, kalau tulisannya jelek mungkin bisa diketik, dirapikan, kertasnya berwarna, digambar-gambar, pokoknya yang menarik. Intinya adalah common formatnya itu harus ada dalam surat, siapa yang mengirim itu. Karena yang mengirim adalah kamu kepada saya, jadi tidak usah pakai kop surat, langsung saja nama kamu, tanggalnya, terus untuk siapa, kegiatan apa, saya diundang dalam rangka apa gitu. Kalau kamu possible untuk menempel foto kamu yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, why not gitu. Jadi pada saat pertemuan tatap muka, suratnya nanti dibawa ke saya setiap kelas, dan saya anggap itu untuk nilai ulangan bab 3 kali ya, supaya kamu pokoknya buat semenarik mungkin. Itu unsur yang dinilai di situ adalah kreativitasan kamu, about you develop yourself, about your task. Jangan monoton. Saya tidak mau ada jawaban yang sama. Jangan coba-coba ambil jawaban di internet, you copy paste from internet. I'm forbidden for that. Kemudian buat sendiri. Persoalan gramatikal, kesalahan grammar itu tidak apa-apa, nanti kita benahi pelan-pelan. Yang poin berikutnya yang akan saya nilai adalah tentang common formatnya. Saya yakin kamu semua sudah tahu common formatnya itu seperti apa. Pada dasarnya hampir sama dengan bahasa Indonesia, cuman kita tuang dalam in English. Oke? Tugasnya itu dia semua inti dari chapter 3. Have a nice day. Jangan lupa terus semangat belajar. Kita ketemu di kelas. Bye.